kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi. Ya, untuk melindungi. Kalau betul itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silakan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Peristiwa tewasnya 6 pengawal pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab mengejutkan publik. Berdasarkan rilis resmi dari Polda Metro Jaya, insiden yang terjadi pada Senin 7 Desember dini hari itu disebabkan kelompok Rizik Syihab yang melakukan penyerangan terlebih dahulu pada polisi. Kejadian ini terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, aparat kepolisian melakukan tindakan tegas terukur pada kelompok tersebut karena merasa terancam. Fadil juga menyebut pihaknya menemukan barang bukti berupa 3 butir peluru dari senjata api asli yang digunakan dalam penyerangan tersebut. Versi polisi, peristiwa ini bermula dari informasi yang menyebutkan adanya pengerahan massa yang akan datang pada pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya pada Senin siang. Polisi kemudian bergerak untuk menyelidiki informasi tersebut. Namun saat berada di Jalan Tol Jakarta Cikampek, polisi yang tengah membuntuti sebuah mobil yang diduga berisi simpatisan Rizik kemudian dipepet oleh mobil lain. Menurut Fadil, mobil yang memepet tersebut berisi simpatisan Rizik Syihab yang tergabung dalam Laskar Khusus. Laskar ini juga berperan menghalangi proses penyidikan atas Rizik Syihab soal pelanggaran protokol kesehatan beberapa waktu lalu. Namun pernyataan yang dilontarkan oleh Polda Metro Jaya dibantah keras oleh pihak FPI. Sekretaris FPI Munarman menegaskan Laskar FPI tak pernah mempunyai senjata api dan tak melakukan penyerangan. Munarman juga mengatakan Rizik Syihab sangat bersedih atas terjadinya insiden yang menewaskan simpatisannya itu. Beda versi kronologi yang dikeluarkan oleh polisi dan juga FPI pun menimbulkan kebingungan serta kejanggalan di tengah masyarakat. Adanya kejanggalan serta perbedaan cerita kronologi tersebut membuat Komnas HAM ikut turun tangan. Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, dalam keterangan tertulisnya pada Senin 7 Desember mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus. Khairul mengungkapkan Komnas HAM tengah mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung. Ia pun meminta agar kepolisian maupun FPI kooperatif untuk memberikan keterangan dengan terbuka. Di saat yang sama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengaku siap memberikan perlindungan terhadap saksi peristiwa bentrok kepolisian dengan anggota FPI di dekat pintu tol Karawang Timur. Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi, LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi yang mengetahui informasi detail soal peristiwa itu. Terlebih saksi maupun korban yang mendapat ancaman dari pihak tertentu soal informasi yang ada kaitannya dengan bentrok tersebut. Saat ini, Edwin mengaku sedang melakukan monitoring terkait kasus bentrokan itu. Ia juga memastikan LPSK sangat terbuka apabila ada permohonan dari massa FPI untuk mendapat perlindungan. Sementara itu, Organisasi Islam Muhammadiyah dan NU memberikan sikap terhadap kasus penembakan Laskar Organisasi Masyarakat FPI tersebut. Dalam kasus ini, PWNU DKI Jakarta mengecam tindakan yang dilakukan oleh simpatisan FPI. Ketua Tanfiziyah PWNU DKI Jakarta Samsul Ma'arif menyatakan, sikap PWNU terkait kasus itu adalah meminta polisi mengusut tuntas dan menindak pihak-pihak yang terlibat. Ia menilai hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan sikap polisi terhadap penegakan hukum. Selain itu, Samsul menyebut sikap yang harus diusung Polri adalah keadilan harus diutamakan. Ketua PP Muhammadiyah Busro Mukodas turut menyatakan hal serupa terkait kasus penembakan tersebut.
Ia mendesak Presiden Joko Widodo segera menanggapi kasus itu dengan membuat tim independen. Busro juga meminta pemerintah beserta jajaran TNI dan Polri tidak bersikap minimalis untuk menangani insiden ini. Ramainya pemberitaan terkait kasus ini tentu sudah sampai ke pihak istana. Namun saat dimintai keterangan terkait kasus tewasnya 6 pengawal Rizik Syihab ini, pihak istana enggan membeberkan terlalu jauh. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan belum dapat memberikan pernyataan apapun. Hal ini disebabkan pihaknya baru menerima informasi tersebut dari media saja. Muldoko menilai kasus ini cukup sensitif sehingga perlu waktu untuk mengakurasikannya. Terkait dengan usulan pembentukan tim fakta, Muldoko mengatakan akan menyampaikannya pada pemerintah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan kasus penyerangan terhadap polisi oleh 10 orang laskar khusus simpatisan Rizik Syihab saat ini sudah diambil alih oleh Mabes Polri. Yusri berujar, alasan Mabes Polri turun tangan dalam kasus ini disebabkan TKP yang berada di Karawang, Jawa Barat yang masuk wilayah hukum Polda Jawa Barat. Oleh karena itu, segala perkembangan kasus ini akan disampaikan oleh Mabes Polri. Sebelumnya, keterangan ini juga sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangannya pada Selasa 8 Desember 2020. Argo menyampaikan pihaknya mengumpulkan bukti rekaman CCTV serta mobil yang terlibat dalam peristiwa itu. 6 anggota Laskar FPI tewas dalam bentrok dengan polisi. Menjadi sebuah pertanyaan besar soal kebenaran dalam kasus ini, terlebih adanya perbedaan kronologi antara polisi dan FPI. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus ini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.